Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Satya Pradana dengan NIM 2403040049. Di sini saya akan membahas mengenai pengenalan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah solusi cerdas untuk mengolah data di era digital. Dengan fitur-fitur unggulannya, Excel memungkinkan pengolahan data cepat dan fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolahan data berbasis spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, dan berbagai fungsi matematika statis atau maupun logika. Bagaimana cara kerjanya? Microsoft Excel bekerja dengan mengolah data dalam sel yang tersusun dalam baris dan kolom. Penggunaan dapat menggunakan rumus dan fungsi untuk perhitungan otomatis dan analisis data. Excel juga menyediakan fitur seperti pemfilteran, pembuatan grafik, serta analisis statistika untuk mendukung pengambilan keputusan dengan hasil yang dapat disajikan dalam berbagai format. Kegunaan Microsoft Excel. Yang pertama itu pengolahan data. Excel memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan mudah, mulai dari pemasukan data hingga melakukan perhitungan kompleks menggunakan rumus dan fungsi. Membuat grafik yang kedua. Dengan Excel kamu dapat membuat berbagai grafik seperti bar, pi, dan line chart untuk memvisualisasikan data dan membuat laporan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada analisis statistika. Excel menyediakan berbagai fungsi statistika untuk menganalisis data seperti mean, median, standar deviasi, dan lainnya, yang membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat ada pengolahan anggaran dan keuangan. Excel sangat berguna untuk perencanaan anggaran, pencatatan pengeluaran, dan pengolahan keuangan pribadi atau bisnis. Komponen utama Excel. Yang pertama itu ada workbook. Workbook adalah file Excel yang berisi satu atau lebih worksheet. Setiap worksheet terdiri dari grid cell yang dapat diisi dengan data. Yang kedua itu ada baris dan kolom. Baris atau bisa disebut row ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan lain-lainnya. Sedangkan kolom ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kombinasi dari baris dan kolom membentuk sel. Yang ketiga itu ada cell dan range. Sel adalah unit terkecil dalam worksheet tempat data dimasukkan. Sedangkan range itu adalah kumpulan beberapa sel yang dipilih bersama-sama. Misalnya seperti ini, A1, C5. Terus yang keempat itu ada formula bar, tempat untuk melihat atau mengetik rumus atau data di dalam sel yang sedang dipilih. Tampilan antarmuka Microsoft Excel itu ada 6. Yang pertama ribbon. Ribbon itu menu utama yang berisi tab seperti home, insert, page, layout, dan lainnya. Terus yang kedua ada worksheet. Worksheet itu area kerja berbentuk grid yang terdiri dari baris dan kolom, tempat data dimasukkan dan diolah. Terus yang ketiga itu ada formula bar. Formula bar ini tempat menampilkan atau mengedit isi sel, baik berupa data maupun rumus. Terus yang keempat itu ada name box. Name box ini menunjukkan lokasi sel yang sedang aktif. Misalnya ini A1. Terus yang kelima itu ada status bar. Status bar ini terletak di bagian bawah, menampilkan informasi seperti jumlah data yang dipilih dan metode pengeditan. Terus yang keenam itu ada quick access toolbar. Berisi tombol-tombol penting seperti save, undo,
dan Rido yang dapat dikustomisasi. Terus ada cara memulai Microsoft Excel. Yang pertama, membuka Microsoft Excel. Itu caranya klik icon Excel di desktop atau cari Microsoft Excel di menu Start. Pilih blank workbook untuk membuat dokumen baru. Cara membuat workbook itu setelah Excel terbuka, secara otomatis akan menampilkan lembar kerja kosong dalam workbook. Tambahkan data ke dalam sel sesuai kebutuhan. Terus meningkatkan diversitas karyawan. Klik file atau save as untuk menyimpan workbook pertama kali. Terus pilih lokasi penyimpanan, beri nama file dan klik save. Terus membuka file yang sudah ada. Terus klik file, terus open, lalu pilih file yang ingin dibuka dari komputer atau cloud storage seperti OneDrive. Terus di sini ada rumus dan fungsi dasar di Excel. Rumus dalam Microsoft Excel ini digunakan untuk melakukan perhitungan manual dengan tanda sama dengan diikuti angka referensi sel atau operator seperti ini. Sama dengan A1 plus A2 untuk penjumlahan. Terus fungsi dalam Microsoft Excel itu ada sum, average, dan count. Sum itu untuk penjumlahan data, terus average itu untuk rata-rata, terus count itu untuk menghitung jumlah data. Keunggulan Microsoft Excel dibandingkan alat lainnya itu yang pertama, fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas? Karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengolahan data, pembuatan laporan, dan analisis statistika baik untuk individu maupun organisasi. Terus yang kedua itu kompatibilitas tinggi. Itu mendukung berbagai format seperti CSV atau TXT dan XML sehingga mempermudah pertukaran data antara platform. Terus yang ketiga itu fiturnya lengkap, menyediakan banyak fungsi bawaan seperti rumus matematika, analisis data, dan pembuatan grafik yang tidak dimiliki aplikasi serupa. Contoh implementasi Microsoft Excel dalam bisnis itu laporan keuangan, membuat laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Terus analisis penjualan itu menganalisis data penjualan, tren, dan proyek keuntungan. Terus di pendidikan itu ada manajemen nilai, mengelola nilai siswa, menghitung rata-rata, dan membuat grafik untuk analisis prestasi. Terus statistika penelitian itu mengolah data hasil survei atau eksperimen untuk mendapatkan hasil statistik yang valid. Terus tantangan dalam menggunakan Microsoft Excel itu ada dua. Yang pertama, kurva pembelajaran yang curam. Excel memiliki banyak fitur canggih yang memerlukan waktu untuk dipahami, terutama bagi pemula yang belum familiar dengan rumus dan fungsi kompleks. Terus kesalahan manual. Salah memasukkan data atau rumus dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan yang signifikan, yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau laporan. Terus peluang karir dengan keahlian Microsoft Excel itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya menyebutkan hanya 3. Yang pertama data analisis, akuntan, dan administrator. Contoh kasus penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama di dunia kerja. Keuangan. Excel ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan, membuat anggaran, menganalisis arus kas, dan proyeksi keuangan. Misalnya perusahaan menggunakan Excel untuk menghitung laba rugi bulanan, pengolahan utang piutang, dan membuat perencanaan investasi. Terus di logistik, dalam pengolahan inventaris dan rantai pasokan, Excel membantu mencatat stok barang, menghitung jumlah persediaan
yang diperlukan serta mengatur jadwal pengiriman dan penerimaan barang. Terus di penggunaan pribadi itu ada satu, perencanaan anggaran. Excel dapat digunakan untuk merencanakan anggaran bulanan atau tahunan, melacak pengeluaran, dan memastikan agar pengeluaran tetap dalam batas yang ditentukan. Penggunaan dapat membuat tabel pengeluaran, membandingkan anggaran dengan realisasi, dan membuat grafik untuk memvisualisasikan pengeluaran. Kesimpulan dan ajakan untuk menguasai Excel. Dengan menguasai Excel, kita dapat meningkatkan efisiensi kerja, pengambilan keputusan berbasis data, dan memaksimalkan produktivitas di berbagai bidang. Kesimpulannya, Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna dalam pengolahan data, baik untuk keperluan pribadi, akademis, maupun profesional. Dengan fitur yang lengkap, Excel memudahkan penggunaan dalam melakukan perhitungan, analisis, dan visualisasi data. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf untuk tutur kata yang mungkin salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus.